Seringkali ya, kalau kita dengar diskusi bisnis itu, fokusnya kayaknya selalu soal gimana caranya dapat pelanggan baru. Strategi akuisisi lah, cari leads baru lah. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti bentar gitu terus mikir, apa yang terjadi setelah orang itu akhirnya ngeklik beli? Atau pas gesek kartu kreditnya? Momen itu tuh sering banget, dilewatin gitu aja. Padahal justru di situ seringkali letak pertumbuhan bisnis yang paling penting, yang berkelanjutan. Nah, hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih, bab 15 dari buku Buyer Triggers. Bab ini fokusnya ke area yang krusial, tapi ya itu tadi, sering kayak jadi anak tiri gitu dalam strategi bisnis. Yaitu soal retensi pelanggan, terus gimana dorong referral, sama ciptain pembeli berulang. Ini bukan sekedar taktik tambahan aja loh ya. Teks ini bilangnya ini fondasi penting banget buat bisnis yang mau awet. Penekanannya kuat banget, penjualan itu bukan garis finish. Justru sebaliknya ya, penjualan itu malah garis start. Teks ini ngajak kita ngelihatnya gitu. Awal dari sebuah hubungan, bukan cuma akhir transaksi. Kita bakal gali nih, psikologi di balik momen-momen penting pasca pembelian itu. Apa sih yang dirasain pembeli? Ragunya apa aja? Dan yang penting, strategi spesifik apa yang bisa kita pakai buat bangun loyalitas jangka panjang. Biar pembeli biasa jadi aset paling berharga. Tujuannya jelas sih, biar kita semua paham gimana cara sistematis ubah pembeli jadi, yaitu penggemar setia, advocate merek kita. Nah, persis. Bukan cuma pelanggan puas, tapi penggemar yang antusias, yang mau cerita kemana-mana gitu ya. Kita bakal urai langkah-langkah praktisnya dari bab ini, mulai dari gimana nanganin keraguan awal pembeli yang ternyata umum banget, sampai strategi bangun komunitas yang solid di sekitar merek kita. Jadi siap-siap ya, bakal ada beberapa insight penting nih, yang harapannya bisa langsung Anda pikirin gimana terapinnya. Oke, kita mulai aja pembahasan mendalamnya yuk. Penulis Buyer Triggers di bab 15 ini nggak pakai basa-basi deh, langsung to the point. Dapat pelanggan baru itu kayak mendaki gunung katanya. Susah, butuh energi banyak, dan jelas, mahal. Jauh lebih gampang, lebih efisien, dan untungnya lebih gede kalau kita melayani pelanggan yang udah percaya sama kita. Kasih mereka pengalaman bagus, biar mereka mau balik lagi, dan lagi. Makanya, retensi, referral, sama pembelian berulang, ini disebut kayak holy grail gitu ya, cawan suci keberlanjutan bisnis. Iya, istilah Holy Grail itu dipakai karena emang di situ letak pertumbuhan yang paling efisien, paling stabil. Pelanggan yang balik lagi itu cenderung belanjanya lebih banyak, terus biaya buat ngelayanin mereka juga lebih rendah kan, dan mereka itu sumber referral paling top. Nah, momen pertama yang harus kita perhatiin banget, itu apa yang terjadi tepat setelah transaksi selesai. Teks ini nyorot banget fenomena psikologis, namanya buyer's remorse. Ah, iya. Rasa nyesal setelah beli itu ya. Kayaknya banyak deh dari kita pernah ngalamin. Apalagi kalau abis beli sesuatu yang lumayan mahal atau penting gitu ya. Tiba-tiba suka ada suara kecil gitu di kepala. Duh, bener gak ya ini keputusannya? Jangan-jangan ada yang lebih oke lagi? Tepat sekali, dan keraguan ini bisa muncul cepat banget loh. Nah, tugas pertama kita sebagai pebisnis atau pemasar, menurut teks ini ya, adalah proaktif buat ngeredain keraguan ini. Jangan ditunggu sampai jadi pikiran. Justru, manfaatin momen ini buat nguatin keputusan mereka. Caranya, yang pertama dan paling dasar itu lewat konfirmasi dan ucapan terima kasih yang instan dan personal. Oh, jadi bukan email otomatis standar yang isinya cuma nomor order sama total belanja doang gitu ya? Penting banget ya sentuhan personal di sini, menurut teks ini. Banget. Ditekankan banget. Hindari email yang rasanya kayak dari robot. Dingin gitu. Kirim pesan konfirmasi yang hangat, jelas, dan langsung setelah pembelian. Ucapin makasih yang tulus atas kepercayaan mereka. Teksnya malah kasih contoh kalimat nih yang bisa diadaptasi. Kayak, Anda berhasil. Selamat ya, Anda udah ambil langkah penting menuju sebutin hasil atau transformasi yang mereka mau. Kami senang banget dan merasa terhormat bisa jadi bagian perjalanan Anda. Pesan kayak gini tuh kasih validasi emosional, bukan cuma konfirmasi transaksi biasa. Kebayang sih bedanya, pesan kayak gitu bikin kita ngerasa keputusan kita dihargain ya, bukan cuma jadi angka doang. Oke, selain konfirmasi hangat, apalagi nih strategi buat ngeredain ragu-ragu awal ini? Yang kedua, dan ini penting banget buat ngurangin rasa cemas, adalah kasih langkah selanjutnya yang jelas banget. Bingung itu musuhnya kepastian kan? Jangan biarin pelanggan mikir, oke udah bayar nih, terus sekarang ngapain ya? Kasih instruksi yang simple, jelas, gampang diikuti.
Contohnya gimana tuh? Misalnya kalau jualannya kursus online atau software gitu. Misalnya, jelasin aja dengan gamblang. Ini cara akses materi kursusnya ya. Atau, ini link buat download softwarenya. Ada panduan singkatnya juga. Kalau ada jadwal telepon sambutan atau sesi onboarding, kasih tahu tanggal dan waktunya yang jelas. Buat produk fisik, kasih detail tracking pengiriman yang gampang diakses sama perkiraan kapan sampainya. Kejelasan ini, kata teksnya, bikin pelanggan ngerasa pegang kendali. Rasa pegang kendali inilah yang secara psikologis ngelawan rasa nyesel atau impulsif tadi. Mereka jadi ngerasa langkah mereka terencana gitu. Masuk akal sih, bingung habis bayar pasti bikin gak nyaman ya. Terus, teks ini nyebut juga konsep pre-boarding dan onboarding. Ini kedengarannya kayak istilah buat software gitu ya, tapi katanya relevan buat semua jenis bisnis. Bener banget. Jangan kejebak mikir onboarding itu cuma buat produk digital aja. Intinya itu proses penyambutan dan pengenalan yang ke planning, yang dipikirin mateng-mateng. Tujuannya biar pelanggan bisa cepat ngerasain nilai dari apa yang baru mereka beli. Ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa kasih contoh konkret dari teksnya nggak? Bisa. Misalnya nih, video panduan singkat yang jelasin fitur utama atau cara mulai pakai. Bisa juga daftar periksa simple, checklist gitu, buat bantu mereka ambil langkah pertama. Atau yang efektif banget, rancang pengalaman biar pelanggan bisa dapat kemenangan cepat atau quick wins. Ini hasil kecil tapi berasa gitu, yang bisa mereka rasain cepat setelah pakai produk atau layanan kita. Quick wins ini penting banget ya ternyata. Penting banget, dapat hasil positif cepat, sekecil apapun itu, bakal nguatin keyakinan mereka kalau ini investasi yang pas. Teks ini nekenin kalau dampak onboarding yang bagus itu gede loh, nggak bisa dianggap remeh. Sentuhan-sentuhan ini secara langsung naikin yang namanya engagement. Jadi seberapa aktif pelanggan interaksi sama produk kita. Dan juga retention, kemampuan kita buat nahan pelanggan itu biar nggak pergi. Ini sinyal kuat kalau kita tuh peduli sama kesuksesan mereka, bukan cuma transaksi di awal doang. Fondasi hubungan kuat dibangun di sini nih. Oke. Jadi langkah awal itu nenangin ragu, kasih kejelasan, sama kasih quick wins. Nah, setelah fase kritis awal ini lewat, langkah selanjutnya apa nih menurut bab 15 ini buat bangun loyalitas? Langkah berikutnya adalah secara aktif nguatin keputusan pembelian mereka. Tujuannya udah bukan sekedar ngeredain ragu lagi, tapi bangun keyakinan sama antusiasme. Kayak yang dibilang di teksnya, tugas kita bukan cuma ngirim produk atau kasih layanan sesuai janji, tapi juga ngirim rasa percaya diri, semangat, sama momentum positif ke pelanggan. Kita pengen mereka ngerasa bangga dan pinter karena udah milih kita. Gimana tuh caranya ngirim rasa percaya diri sama momentum ini? Kedengarannya agak abstrak ya? Teks ini kasih beberapa cara konkret kok. Salah satu yang paling efektif itu dengan bagiin kisah sukses atau studi kasus dari pelanggan lain. Kirim secara berkala cerita-cerita inspiratif tentang gimana orang lain yang mungkin mirip sama mereka udah berhasil capai hasil yang diinginkan setelah pakai produk atau layanan kita. Ini semacam social proof gitu ya? Kayak kita lihat review bagus atau testimoni sebelum beli. Persis. Tapi ini dilakuin setelah mereka beli, buat nguatin keputusan yang udah mereka bikin. Secara psikologis, ini kuat banget. Lihat bukti nyata, kalau solusi kita tuh beneran jalan buat orang lain, itu kasih validasi dari luar. Ini nunjukin ke pembeli baru apa yang mungkin bisa mereka capai, bangkitin harapan, dan yakinin mereka kalau mereka di jalur yang benar. Ini udah bukan sekedar klaim marketing lagi, tapi bukti hasil nyata dari orang lain. Menarik banget. Jadi manfaatin cerita pelanggan lain buat yakinin pelanggan yang udah ada. Selain itu, ada strategi lain? Ada dong. Teks ini juga nyorot kekuatan dari ngerayain kemajuan pelanggan. Akui dan apresiasi pencapaian atau milestone yang mereka raih pas pakai produk atau layanan kita, sekecil apapun itu. Ini bisa dilakuin lewat email, notifikasi di aplikasi, atau bahkan pesan personal. Contohnya gimana pengakuan kemajuan ini? Teksnya kasih contoh email gini. Wow, nama pelanggan, Anda baru aja selesain modul pertama. Keren! Tahu nggak, dengan selesain langkah ini, Anda udah di depan 80% orang loh yang mulai perjalanan serupa. Atau buat layanan. Kami lihat Anda udah berhasil pakai fitur X buat capai hasil kecil. Luar biasa, gitu contohnya. Efek psikologisnya apa tuh dari pengakuan kayak gitu? Pengakuan kayak gini tuh bikin pelanggan ngerasa dilihat, dihargain, didukung secara personal. Mereka bukan cuma angka atau pengguna anonim buat kita. Perasaan dihargain ini micu motivasi dari dalam diri mereka buat terus maju, terus terlibat, dan ya tentu aja,
terus pakai layanan kita. Pelan-pelan, tapi pasti, ini bangun ikatan emosional dan loyalitas yang lebih dalam. Mereka ngerasa jadi bagian dari ekosistem yang peduli sama pertumbuhan mereka. Bisa kebayang sih gimana kerjanya. Seneng kan rasanya kalau usaha kita diakuin. Nah, strategi berikutnya yang disebut itu jaga hubungan tetap hangat. Maksudnya gimana nih? Apa harus terus-terusan ngontak mereka? Bukan berarti ngebombardir juga sih. Kuncinya itu ngelakuin check-in atau nyapa secara berkala, tapi niatnya tulus buat bantu, bukan buat nawarin barang baru. Tujuannya murni nunjukin kepedulian. Ini bisa sesimpel kirim email atau pesan singkat nanya, gimana kabarnya sejauh ini pakai produk layanan? Ada yang bisa kami bantu? Atau, kami perhatiin Anda belum coba fitur Y nih, padahal kayaknya berguna banget buat tujuan pelanggan. Tertarik nggak buat demo singkat 5 menit minggu depan? Oh, jadi fokusnya ngebantu dan mastiin mereka dapat manfaat maksimal ya, bukan transaksi berikutnya. Tepat. Interaksi kecil, tulus, personal kayak gini itu dampaknya gede banget, tapi sering diremehin. Teks ini secara eksplisit nyebut kalau tindakan proaktif dan peduli kayak gini bisa secara signifikan ngurangin kemungkinan pelanggan berhenti pakai layanan kita. Istilahnya cancellation atau churn itu ya. Lebih dari sekedar nyegah hilangan pelanggan, interaksi ini pelan-pelan bangun kepercayaan dan kedekatan. Pelanggan jadi ngerasa kita tuh beneran investasi buat kesuksesan dan pengalaman mereka, bukan cuma dompetnya aja. Oke. Jadi kita udah bahas nenangin ragu awal, terus nguatin keputusan mereka. Sekarang kita naik level nih yang dibahas di bab 15. Gimana ngubah pelanggan yang udah puas ini jadi advokat merek atau bahkan evangelis. Orang-orang yang suka rela dan antusias gitu promosiin merek kita ke orang lain. Ini kan impian semua bisnis ya. Bener banget. Ini udah puncak piramida loyalitas pelanggan lah. Teks ini ngungkapin kalau rahasianya tuh bukan cuma menuhin ekspektasi. Buat sampai ke level advokasi ini, kita perlu lebih dari sekedar puas biasa. Kita perlu ciptain momen kegembiraan atau delight. Kuncinya ada 2, kasih kejutan, surprise, dan berdayain mereka. Kasih kejutan dan berdayain. Coba kita bedah satu-satu ya. Gimana cara kasih kejutan yang efektif? Cara paling klasik dan efektif, menurut teks ini ya, adalah dengan over-deliver. Artinya, kasih lebih dari apa yang dijanjikan atau diharapkan pelanggan. Ini nggak harus sesuatu yang mahal atau gede kok. Justru seringnya, kejutan kecil yang nggak disangka-sangka itu dampaknya paling gede. Bisa kasih contoh over-delivering yang disebut di teks nggak? Contohnya macam-macam sih. Bisa kasih bonus kecil yang nggak disebut pas jualan. Kirim catatan terima kasih tulisan tangan yang personal bareng produk fisik. Kasih akses gratis ke fitur premium buat waktu terbatas. Atau bahkan hal simple kayak highlight pencapaian atau testimoni mereka di medsos kita. Tapi izin dulu ya pastinya. Tindakan over-delivering ini nyiptain yang namanya momen wow. Momen wow ini ya yang sering jadi omongan orang. Persis. Momen wow ini nempel banget di memori emosional pelanggan. Menurut penulis buku ini, momen-momen kecil nggak terduga inilah yang sering jadi pemicu loyalitas seumur hidup. Pelanggan nggak cuma ngerasa puas, mereka ngerasa spesial, dihargain luar biasa. Dan perasaan spesial inilah yang bikin mereka jadi pengen banget cerita pengalaman positif itu ke teman, keluarga, atau kolega. Ini bahan bakar word of mouth marketing paling asli. Masuk akal banget, kejutan kecil dampaknya bisa gede ya. Terus gimana soal poin kedua, memberdayakan pelanggan? Dan gimana hubungannya sama referral? Nah, memberdayakan pelanggan ini salah satunya erat banget hubungannya sama cara kita minta referral. Teks ini bilang, pelanggan yang senang itu biasanya mau kok rekomendasiin kita, tapi seringnya mereka lupa atau nggak tahu cara paling gampang buat ngelakuinnya. Disinilah pemberdayaan masuk, bikin proses referral jadi gampang banget dan nguntungin buat mereka. Oh, jadi bukan cuma sekedar bilang, tolong rekomendasiin kami ya? Gitu aja? Jauh dari itu. Kuncinya, minta dengan cara yang pas dan terstruktur. Pertama, bikin prosesnya gampang banget. Misalnya, kasih mereka link referral unik yang bisa langsung di-copy terus di-share. Atau siapin template pesan yang bisa mereka pakai. Kedua, bikin ini nguntungin buat mereka dan teman mereka. Tawarin insentif yang jelas. Misalnya bonus, diskon, atau kredit buat tiap referral yang berhasil jadi pelanggan. Teks ini kasih contoh framing yang bagus soal ini kan ya? Iya, contohnya bagus banget. Bingkai permintaan referral itu bukan sebagai cara kita cari pelanggan baru, tapi sebagai cara pelanggan kita ngebantu teman mereka dapat manfaat yang sama kayak yang mereka rasain. Misalnya gini, kenal seseorang yang juga bakal dapat manfaat gede dari produk layanan ini?
kasih mereka hadiah diskon jumlah tertentu buat pembelian pertama mereka, dan sebagai ucapan makasih, Anda bakal dapat kredit jumlah tertentu pas mereka gabung. Jadi ini rasanya kayak situasi win-win-win gitu ya. Temennya untung dapat diskon, pelanggan kita untung dapat kredit bonus, dan ya jelas bisnis kita juga untung dapat pelanggan baru. Tepat sekali. Framing ini penting banget. Kalau permintaan referral cuma kerasa kayak kita minta tolong, orang mungkin jadi beban atau malas. Tapi kalau mereka ngerasa bisa kasih nilai tambah ke jaringan mereka, sekaligus dapat apresiasi atau untung, motivasi mereka buat nge-share bakal jauh lebih tinggi. Ini memberdayakan mereka jadi perpanjangan tangan marketing kita, tapi caranya kerasa alami dan saling untungin. Sip. Strategi terakhir nih yang dibahas di bab ini buat nyiptain penggemar setia. Itu sesuatu yang makin populer ya. Bangun komunitas di sekitar merek kita. Kenapa komunitas ini dianggap penting banget sih? Sama merek, maupun antar sesama pelanggan, yang jadi fondasi advokasi merek paling kuat dan tahan lama. Orang cenderung ngebela dan promosiin sesuatu yang mereka rasa jadi bagian darinya. Cara praktis bangun komunitas ini gimana? Gimana menurut Tex? Banyak caranya. Bisa dengan ngadain acara eksklusif khusus buat pelanggan, online atau offline, bikin grup privat di platform kayak Facebook, Slack, atau Discord, tempat pelanggan bisa interaksi, share pengalaman, saling bantu. Kasih akses eksklusif ke anggota komunitas, misalnya konten behind the scenes soal pengembangan produk, akses duluan ke fitur baru, atau sesi tanya-jawab langsung sama tim kita. Dampak psikologis yang lebih dalamnya apa nih dari jadi bagian komunitas merek? Dampaknya dalam banget. Pas orang ngerasa jadi bagian dari sebuah suku atau kelompok yang punya minat dan tujuan sama, identitas mereka mulai nyangkut ke merek itu. Loyalitasnya udah bukan cuma transaksional, gue beli karena produknya bagus, tapi jadi emosional dan soal identitas. Gue bagian dari komunitas merek Anda. Tingkat loyalitas ini jauh lebih kuat. Mereka nggak cuma cenderung bertahan lebih lama jadi pelanggan dan beli lebih banyak, tapi mereka secara aktif dan bangga bakal ngerekrut orang lain buat gabung. Mereka jadi duta merek kita secara sukarela dan organik, karena komunitas kasih nilai tambah lebih dari sekedar produk atau layanannya itu sendiri. Luar biasa ya potensi dari fokus pasca pembelian ini. Jadi kalau kita rangkum nih, jelas banget ya perhatian setelah penjualan itu bukan cuma nice to have, tapi benar-benar perlu. Kita udah bahas pentingnya nenangin ragu awal pakai konfirmasi cepat, instruksi jelas, sama onboarding yang efektif. Terus gimana nguatin keputusan mereka lewat validasi sosial dari kisah sukses sama pengakuan personal atas kemajuan mereka. Dan akhirnya strategi buat benar-benar ubah mereka jadi penggemar setia lewat over-delivering yang nyiptain momen wow, program referral yang pinter dan memberdayakan, serta bangun rasa memiliki lewat komunitas yang solid. Intisari utama yang mau disampaikan bab 15 ini, menurut saya ya, adalah pengingat yang kuat banget. Dalam jangka panjang, merek yang paling sukses dan awet itu bukanlah yang paling jago jualan awal, tapi yang paling ahli dalam bangun, melihara, dan memperdalam hubungan setelah penjualan itu terjadi. Tiap interaksi pasca pembelian itu kesempatan emas. Kepedulian yang tulus ke pengalaman dan kesuksesan pelanggan, kayak yang dijabarin detail di teks ini, itu bakal beneran dirasain sama mereka. Dan di pasar yang makin rame ini, perasaan diperhatiin inilah yang jadi pembeda sejati dan keunggulan kompetitif yang susah ditiru. Ini bukan biaya loh, tapi investasi strategis. Setuju banget. Pesan akhirnya kuat banget ya. Merek yang unggul jangka panjang itu yang nggak cuma jual ke orang, tapi secara aktif tumbuh bareng mereka. Pas pelanggan Anda ngerasa dilihat, didengerin, didukung, dirayain, dan ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih gede, mereka nggak cuma bakal terus balik buat beli lagi, tapi mereka bakal jadi sumber marketing Anda yang paling kuat dan kredibel. Mereka buat teman-teman mereka. Loyalitas sejati itu ngelahirin advokasi yang tulus. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh ingat-ingat lagi pengalaman Anda sendiri sebagai konsumen. Pernah nggak sih ada merek atau bisnis yang bikin Anda ngerasa benar-benar diperhatiin, dihargain, atau bahkan wow gitu setelah Anda selesai transaksi sama mereka? Apa hal spesifik yang mereka lakuin yang bikin pengalaman itu nempel banget? Kecil aja yang paling mungkin Anda terapin dalam waktu dekat buat mulai secara sengaja bangun loyalitas pelanggan Anda saat ini. Dengan tujuan ngubah mereka dari sekedar pembeli jadi penggemar setia. Coba renungkan langkah pertama itu ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.